Bukan berarti bahwa sebenarnya AI itu yang akan meniadakan pemikiran manusia, bahwa manusia itu akhirnya diperbudak oleh teknologi. Hai Sobat IB, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik dan hot ya. Saya katakan menarik dan hot karena memang topik ini banyak dibahas di sosial media atau bahkan antar pertemuan-pertemuan dosennya. Saya percaya juga mahasiswa juga membahas mengenai topik ini. Apa itu topik itu? Kita membahas mengenai AI. Saya kira Sobat IB juga sudah mengenal atau bahkan beberapa di antara Sobat IB juga sudah mempraktekkan atau menggunakan itu. Hari ini saya bersama dengan rekan saya, Bapak Fajrilah. Pak Fajrilah ini banyak membahas dan banyak mendiskusikan dengan kita. Kita akan sedikit membahas mengenai AI, Pak. Jadi saya langsung serahkan ke Pak Fajrilah ya, karena selama ini kan di beragam forum ya, baik dosen, baik formal, informal, Bapak sudah membahas itu. Kira-kira itu makhluk apa sebenarnya Pak AI itu? AI itu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu dibuat dengan salah satu bahasa pemrograman dengan algoritma tertentu sesuai dengan kebutuhan atau apa masalah yang mau diselesaikan dengan AI tersebut. Jadi AI itu banyak jenisnya, bisa juga untuk menulis, bisa juga untuk mendesain gambar atau mengedit foto, video, mendesain dekorasi rumah, dapur dan sebagainya. AI ini sangat membantu kita dalam segala aspek kehidupan. Begitu. Semua hal, bahkan AI itu setiap menit lahir AI baru sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau pakai AI mana? Gitu. Baik dalam belajar bahasa Inggris bisa berbantuan AI gitu. Oke, Pak Fajri. AI menurut keterangan Pak Fajri itu bisa membantu ya, mempermudah kegiatan ya dalam setiap aspek kehidupan ya. Baik dalam kehidupan organisasi bisnis misalnya atau pendidikan. Atau bahkan untuk calon-calon pengusaha ya. Itu juga bisa dibantu melalui AI ya. UMKM juga bisa. UMKM juga ya. Bisa. Pak Fajri bisa berikan satu contoh teknologi AI dan penerapannya seperti apa kira-kira? Satu saja. Misalnya seperti ChatGPT yang lagi viral kali kan. Sebenarnya banyak AI lain bermunculan. ChatGPT itu memudahkan kita dalam ide-ide bisnis. Cocok ide bisnis apa kita bisa mencari melalui ChatGPT. Memang ada beberapa, bukan udah sempurna juga. Prakteknya seperti apa nih? Ya tinggal kita tanya aja apa yang kita tanya. Misalnya kita mau tanya, berikan ide yang bisnis yang lagi tren sekarang ini dengan modal yang terbatas. Dia nanti akan memberi ide-ide itu. ChatGPT akan memberikan ide-ide bisnis yang lagi tren sekarang dengan modal yang terbatas. Jadi kita bisa tanya ide-ide di situ. Nanti akan memberi beberapa pilihan ide. Gitu. Sebenarnya artinya bahwa ChatGPT itu menjadi satu landasan kita ya. Minimal kita mendapatkan suatu informasi, knowledge yang awal. Di mana kita bisa basisnya itu kita bisa mengembangkan lebih jauh. Seperti itu ya. Bukan berarti bahwa sebenarnya AI itu yang akan meniadakan pemikiran manusia atau seperti apa? Bukan, tetap kita yang keputusan kita yang memutuskan kita. Mereka AI itu memberi ide, kemudian nanti ide apa, bahkan ada AI nanti akan membuat logo, ada ide AI akan membuat konten, bahkan ada AI yang membantu kita melakukan tahapan-tahapan bisnis. Jadi ada AI-nya semua itu, tapi keputusan dalam implementasinya itu ada pada kita masing-masing. Saya sedikit membuka polemik ya mengenai AI itu sendiri ya. Beberapa rekan saya mengatakan bahwa AI itu adalah sebuah tren ya, fenomena memiliki dampak yang buruk sebenarnya. Kita nggak tahu. Saya juga mau minta konfirmasi dari Pak Fajri. Karena ada satu pemikiran bahwa AI itu akan menggiring manusia untuk tidak lebih berpikir kritis. Karena ada bantuan dari paradigma AI. Sebenarnya. Bisa Bapak jelaskan mengenai
persepsi buruk seperti itu? Ya begitulah mengenai AI? dampaknya daripada teknologi. Dulu kita nggak punya kendaraan, punya sepeda, agar memudahkan. Kemudian ada mobil, ada pesawat. Intinya sebenarnya AI itu seperti kendaraan itu juga, memudahkan kita dalam mencapai tujuan kita. Kalau kita mau jalan kaki silakan, mau gunakan sepeda silakan. Seperti kendaraan lah untuk mencapai tujuan kita. Tapi bukankah misalnya terjadi sebuah saya katakan bahwa manusia itu akhirnya diperbudak oleh teknologi. Seharusnya kita menunggangi teknologi ya. Jangan sampai teknologi yang menunggangi kita. Kita lihat sekarang ya, film-film yang beredar. Saya percaya film-film itu adalah sebuah apa yang saya bisa katakan, film itu adalah sebuah pemikiran, ramalan apa yang akan terjadi di depan oleh sekelompok orang ya, mereka tuangkan dalam sebuah film. Itu tergantung kita, makanya kita berbaik sangka dengan perkembangan teknologi. Dia seperti pisau bermata dua juga. Bisa bermanfaat, bisa juga untuk kejahatan, penggunaan senjata. Kita sangat terikat, misalnya kita mau pergi satu tempat, seperti naik transport online, kadang-kadang atau angkot, tapi angkotnya belum lewat. Memang kita nggak bisa mencapai sesuatu tanpa angkot. Bisa aja jalan kaki. Atau ada orang yang mau kasih tumbangan, ya seperti itulah ya itu misalnya. Semoga contoh saya kasih. Pertanyaan berikutnya, ya, apakah ini kan generasi muda ya, generasi milenial, generasi Z dan sebagainya ya, dan mereka tumbuh ya di alam perkembangan teknologi yang begitu subur, khususnya ketika kita berbicara AI. Pak Fajril punya tips khusus enggak? Apakah Bapak sendiri menyarankan ke anak-anak di rumah untuk memecahkan sebuah masalah, Bapak langsung refer ke, udah ngapain capek, ada AI, tinggal ketik apa jawaban AI, pertimbangkan, bagus, kita jalankan? Atau Bapak masih mendidik anak untuk mengolah cara berpikir? Artinya ini sebuah kegiatan yang lebih lama dan lebih berat ya dibandingkan Bapak kasih opsi AI. Bapak sendiri dalam kehidupan keluarga seperti apa dalam menerapkan ini atau dalam menyikapi perkembangan AI? Ya kalau di depan kita mungkin anak-anak nggak menggunakan teknologi, apa yang kita sarankan. Teknologi ini jangan dijadikan permasalahan seperti itu. Dulu sebelum ada buku, orang bertanya ke orang-orang yang berilmu. Kemudian ada buku, orang beli buku. Sekarang perpustakaan ada di mana-mana. Orang kalau mau mencari jawaban, bacalah di perpustakaan. Tapi sekarang ada Google, orang searching di Google. Bahkan sekarang ada AI, lebih persingkat. Ini tergantung kebutuhan kita. AI kan nggak juga menjawab panjang kali, tapi kalau di buku kan sampai 250 halaman dan sebagainya. Bahkan kalau di Google dia memberi pilihan jawaban yang cukup banyak. Sekarang kita mau menggunakan teknologi apa? Intinya memudahkan kita untuk mempelajari sesuatu. Buat apa kita menempuh cara sulit kalau ada cara yang lebih cepat? Dan itu tergantung kebutuhan. Kan toh buku tetap juga orang menggunakan buku. Oke, saya kira cukup untuk diskusi kita hari ini ya. Sobat IBI, hari ini kita membahas mengenai AI. Dari Pak Fajril sudah memberikan penjelasan panjang lebar ya. Apa itu AI, perkembangannya, sisi positif dari AI. Tapi saya berharap ketika kita hidup, tumbuh di alam teknologi yang begitu berkembang dengan cepat, jangan lupa kita harus membentengi diri kita dengan nilai-nilai luhur yang selama ini kita agung-agungkan ya sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai agama yang membentengi kita dari informasi-informasi yang mungkin saja membawa kita ke hal-hal yang tidak baik. Demikian Sobat IBI hasil diskusi kita hari ini dengan Pak Fajril mengenai AI, perkembangan dan manfaatnya. Berikan pendapat Anda, komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih, ketemu di episode selanjutnya.